Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada waktu bersamaan, Stan Tan Yun berisik. Saudaraku, apakah semua senjata ajaib di depanmu diskon 60%? Saudaraku, apakah kamu benar-benar memiliki api kuno? Apakah semua senjata sihirmu benar? Apakah apimu nyata? Petik 2. Tan Yun tersenyum. Meskipun suaranya ringan, itu jelas masuk ke telinga semua orang. Tolong diam dan biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Saat itu, semua orang diam, dan Wan Chen juga datang setinggi 10 kaki di depan Stan Tan Yun. Tan Yun berkata, pertama-tama, saya jamin senjata ajaib dan api yang dijual adalah asli. Kedua, ada jauh lebih dari 3.000 pedang dewa di stan. Ada lebih dari 800.000 senjata ajaib, seperti perlengkapan raja leluhur, perlengkapan kaisar leluhur, perlengkapan kaisar raja leluhur dan semua jenis pedang ajaib, pisau ajaib, senjata ajaib, dan sebagainya. Atribut es dan api dari tahap raja leluhur, tahap kaisar leluhur dan tahap kaisar raja memiliki total lebih dari 50.000 api kuno. Alasan mengapa Tan Yun memiliki begitu banyak senjata ajaib tentu saja adalah barang rampasannya. Bagaimanapun, dia membunuh puluhan ribu orang. Selain itu, ia juga menemukan cincin leluhur setelah kematian 30.000 orang Sekte Elysium dan lebih dari 40.000 orang dinasti leluhur Shizu di Jurang Api Kuno. Setiap orang memiliki lebih dari satu senjata ajaib di cincin leluhurnya, jadi dia memiliki lebih dari 800.000 senjata ajaib untuk dijual. Saya tahu bahwa meskipun ada banyak senjata ajaib, saya menyarankan agar mereka yang mampu membelinya harap antri untuk membelinya. Kami melakukan pemeriksaan di tempat dan tidak akan bertanggung jawab atas pembelian tersebut. Selain itu, kami akan membayar 100 untuk setiap barang palsu. Juga, saya minta maaf. Yang paling penting adalah saya hanya menginginkan batu leluhur terbaik. Jika Anda tidak memiliki batu leluhur terbaik, saya tidak akan menjualnya bahkan jika Anda memberi saya harga 10 kali lipat. Saya telah menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Setelah kata-kata Tan Yun, Yu Yunxi tersenyum pada Tan Yun dan segera menatap orang-orang. Pembeli dapat menyerahkan batu leluhur kepada saya dan membayar terlebih dahulu lalu mengambil barangnya. Ada juga yang membujuk dan mengganggu pesanan pembelian. Aku tidak akan menjualnya. Mencium ucapan itu, Tan Yun mengacungkan jempol pada Yu Yunxi. Pembeli juga tenang. Seorang pemuda di depan, melangkah maju dan hendak membayar batu leluhur terbaik. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, tunggu. Mata pemuda itu berubah sedih, tetapi ketika dia melihat Wan Chen, dia segera berkata dengan hormat, saya tidak tahu apa yang dikatakan Tuan Wan. Wan Chen langsung mengabaikan bocah itu. Dia memandang Tan Yun dan berkata dengan bermartabat, anak muda, aku menginginkan semua senjata ajaibmu, api kuno. Silakan buat harga. Nada bicara Wan Chen mengungkapkan arti bahwa potensi tidak bisa dihindari. Dia sama sekali tidak berdiskusi dengan Tan Yun. Tan Yun muak dengan pria yang tidak bisa melihat prestasinya. Alis Yu Yunxi terangkat, apakah kamu kaya dan hebat? Kenapa kami harus menjualnya padamu? Tadi semua bilang kalau mau beli ya kita antri. Kalau ada yang memotong antrean, tidak akan dijual. Perkataan Yu Yunxi membuat orang yang ingin membeli senjata sihir dan api bertepuk tangan, namun tidak ada yang berani menunjukkannya. Gadis kecil, maksudmu kamu tidak ingin menjualnya kepada lelaki tua ini? Itu benar, Yu Yunxi berkata dengan tegas, aku akan menjualnya kepada siapapun kecuali kamu. Haha, wajah Wan Chen dingin dan melihat ke arah Tan Yun. Anak muda, apakah maksud istrimu adalah maksudmu? Jangan marah, Tuan Wan. Tan Yun bangkit dan melengkungkan tangannya. Artinya tidak bisa mewakili makna generasi muda. Xiao Zhang, kamu. Yu Yunxi memelototi Tan Yun. Kamu tidak bisa menjadi laki-laki tanpa garis bawah, apalagi mengingkari janjimu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pandangan wanita. Wan Chen mencibir dan menatap Tan Yun, berikan penawaran.
Tan Yun memandangi Yu Yunxi yang marah, tersenyum, dan kemudian menatap Wan Chen. Tuan Wan, Anda dapat melihat begitu banyak orang mengantri untuk membeli. Jika aku menjualnya kepada Anda akan menyinggung begitu banyak orang. Jadi aku akan menjual semua api dan senjata sihir, dan kemudian memberi kompensasi kepada yang lain. Jadi, kata Tan Yun, semua senjata ajaib dijual kepadamu dengan harga 5 kali lipat dari harga pasar dan ditembakkan dengan harga pasar 30 kali lipat. Begitu suara Tan Yun turun, Yu Yunxi tertawa terbahak-bahak. Ya, suamiku benar. Dengan harga ini, itu sangat bagus. Orang-orang yang awalnya membenci Tan Yun tidak bisa menahan tawa. Ini jelas wajah Wan Chen. Nak, kamu bercanda. Wan Chen memelototi Tan Yun. Tidak, Tuan Wan salah paham tentang apa yang disebut kebebasan berdagang. Saya akan meminta Anda untuk membayar. Jika Anda tidak mampu membelinya, itu tidak ada hubungannya dengan generasi muda. Kata Tan Yun. Xiao Zhang, aku Master Pavilion Dewa Wanbao. Wan Chen menyipitkan mata ke arah Tan Yun dengan mata dingin. Apakah kamu yakin kamu tidak memberiku wajah ini? Tan Yun tersenyum dan berkata, aku penasaran. Apakah saya mengenal Anda? Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Jika Anda ingin membeli, ambil uangnya. Jika Anda tidak membeli, keluar dari jalan. Jangan tunda urusanku, iya. Kata-kata Tan Yun benar-benar menyulut kemarahan di hati Wan Chen. Wajahnya merah dan telinganya merah. Nak, tidak ada yang berani mempermalukan lelaki tua itu selama bertahun-tahun. Aku melihatmu. Tanpa menunggu kata-kata Wan Chen, gerakan Yu Yunxi menghangatkan Tan Yun. Tapi Yu Yunxi melangkah maju, berdiri di depan Tan Yun dan berkata dengan dingin, Wan Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Terus terang, kamu adalah anjing dari Pangeran ke-6. Ada apa? Kami melakukan bisnis secara normal. Apakah Anda mencoba membunuh kami? Atau apakah Anda berpura-pura cukup kuat untuk mengabaikan aturan 4 kota? Begitu banyak orang yang menonton. Kamu memiliki kemampuan untuk menggerakkan kami. Setelah kata-kata Yu Yunxi, dia berkhotbah kepada Tan Yun, Pangeran ke-6 itu kejam dan kejam. Aku telah berselisih dengannya. Aku benci melihat orang-orangnya. Tan Yun berkata, begitu. Sebaliknya, wajah Wan Chen memerah karena marah saat ini. Dia menatap Yu Yunxi dan menahan dorongan untuk menamparkan Yu Yunxi sampai mati. Rasa malu tak berujung mengamuk di saraf Wan Chen. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya secara terbuka. Wan Chen menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan Yu Yunxi, dan tersenyum marah, bagus, bagus. Kemudian, Wan Chen berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wan Chen kembali ke pavilion Dewa Wanbao sepanjang jalan. Setelah memasuki pavilion tingkat atas, dia menghancurkan gelas anggur di atas meja dan meraung. Ayo. Tuan, ada apa denganmu? Seorang pria parubaya dengan kumis bergegas. Orang ini adalah pelayan Wanbao, Tong Wu. Wan Chen sangat marah dan berkata, kamu mengirim seseorang untuk membunuh semut Mol Xiao Zhang dan istrinya ke Lao Zhao. Pasangan itu yang sekarang mendirikan kios untuk menjual api dan senjata ajaib. Mata Wan Chen menyeramkan. Xiao Zhang hanyalah kesempurnaan agung dari ranah kaisar leluhur, dan istrinya adalah bobot ke-7 dari ranah kaisar raja leluhur. Oke, bawahan mengerti. Tong Wu berkata dengan hormat. Ingat, bersihkan. Lagi pula, kita adalah orang Pangeran ke-6. Kita tidak bisa ditangkap dan mempengaruhi Pangeran ke-6. Wan Chen memerintahkan, setelah membunuh keduanya, ingatlah untuk membawa kembali semua harta benda mereka. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu harus melakukannya. Wajah Wan Chen memucat. Aku laki-laki dari Pangeran ke-6. Aku dipermalukan oleh 2 semut mall yang mendirikan kios. Aku juga marah. Pada saat yang sama, Jalan Anping. Di 300 li timur Jalan Anping di Dongzhen, ada sebuah rumah besar yang megah, rumah Marsekal di Dongzhen. Di bawah sinar bulan yang kabur, seorang pelayan bergegas melewati pavilion dan langsung pergi ke aula diaken umum. Di aula kepala diakon, Si Mencong, kepala diaken, duduk di kursi kekaisaran dengan bermartabat, dan memanggil 8 diaken dari rumah Marsekal Agung di Dongzhen untuk mengumumkan perintah. Si Mencong berusia sekitar 60 tahun.
Dia memiliki kekuatan 3 kali lipat di ranah Kaisar Suci Leluhur, dan ke-8 diaken di depannya berada di kesempurnaan agung Kaisar Raja Leluhur. Dari fakta bahwa dia memiliki kultivasi paling rendah, tetapi dapat duduk sebagai kepala diaken, kita dapat melihat bahwa dia sangat dicintai oleh pengurus rumah tangga yang lama. Memang, pengurus rumah tua di rumah Marsekal Agung di Dongzhen adalah ayah angkat si Mencong. Dong dong dong. Kepala diaken, semuanya buruk. Dengan ketukan tiba-tiba di pintu, suara kecemasan terdengar di luar aula kepala diakon. Masuk, si Mencong mengerutkan kening, jelas terganggu dan tidak senang. Bawahan patuh, kata pelayan itu. Setelah menerima pesanan, dia mendorong pintu dan bergegas ke aula. Apa masalahnya? Tanya si Mencong. Beritahu kepala diaken bahwa Tuan Muda Simen Lai dipukuli. Pelayan itu berkata, Tuan Muda Simen membiarkanku datang. Siapa yang menyakitinya? Wajah si Mencong menjadi gelap. Aku tidak tahu. Si Mencong menarik napas dalam-dalam, terbang keluar dari aula diaken umum dan terbang ke paviliun tempat tinggal putranya, diikuti oleh 8 diaken lainnya. Beberapa menit kemudian, si Mencong tiba di luar paviliun putranya. Dia dengan cepat memasuki ruangan di lantai 2 dan menatap Simen Lai yang sedang berbaring di sofa. Dia merasa pusing. Tapi dia menemukan kaki kanan putranya hilang. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku, teriak Simen Lai. Lahir, ayah akan membalaskan dendammu. Si Mencong berkata dengan rasa sakit dan cemas, Lahir, di mana kakimu? Ayah, kaki anak itu hancur dan kaki yang patah itu hancur. Terisak, Simon Lai menangis kesakitan. Sialan, siapa yang melakukannya? Si Mencong sangat marah. Dia tidak menyangka kaki putranya baru saja patah dan menghancurkan semua kaki yang patah, yang berarti putranya harus menyambung kembali kaki orang lain. Wosh, wosh. Pada saat ini, 8 diaken masuk ke dalam ruangan dan berkata dengan marah, Tuan Simen, siapa yang menyakitimu? Kami akan membalaskan dendammu. Ya, Tuan Simen, katakan. Simen Lai berkata, Ayah, Paman, saya disakiti oleh seorang pemuda berambut putih yang mendirikan sebuah stan. Di mana dia? Si Mencong menggertakkan giginya, mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Simen Lai. Ayah, dia ada di Jalan Anping di kota timur, kata Simen Lai. Nah, nak, istirahatlah dan selesaikan dengan dia sebagai seorang ayah. Si Mencong berkata dengan wajah galak, sialan, berani menyakiti anakku di rumah Grand Marshal di kota timur. Ayah, anak itu akan pergi bersamamu, dan anak itu akan menebasnya dengan tangannya sendiri. Kata Simen Lai. Oke, kemudian si Mencong meminta seseorang untuk membawa Simen Lai dan meninggalkan mansion dengan marah bersama 8 diaken. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju putih berpakaian seperti seorang sarjana, memandangi para diaken yang meninggalkan mansion, mengerutkan kening, memanggil seorang pelayan dan bertanya, apa yang terjadi? Beritahu Tuan Muda kedua bahwa putra kepala diaken dipukuli, dan kepala diaken pergi mencari orangnya. Kata pelayan itu dengan jujur. Tuan Muda kedua di mulutnya adalah Qi Cheng. Ayahnya adalah Grand Marshal Qi Long dan Grand Marshal Dongzhen. Qi Kong, kakak tertuanya, adalah pria tercantik di dinasti leluhur Sisu. Dia memiliki bakat luar biasa dan selalu mendambakan kecantikan Yu Yunxi. Qi Kong ingin menikahi putri ketujuh suatu hari nanti dan menjadi menantu Kaisar Sisu, untuk mengkonsolidasikan posisi rumah Marsekal Agung Dongzhen di dinasti leluhur Sisu. Haha, Qi Cheng berkata sambil tersenyum, Simen Lai bukan orang baik. Dia pantas dipukuli. Setelah itu, Qi Cheng menyenandungkan lagu dan pergi. Pelayan itu melihat ke belakang Qi Cheng dan diam-diam berkata, Tuan Muda kedua benar-benar benar. Bagaimanapun, itu tergantung pada tuannya untuk mengalahkan anjing itu. Simen Lai dipukuli, dan Anda tidak peduli sebagai Tuan Muda kedua. Jika Tuan Muda tertua mengetahui hal ini, dia akan beralih ke Simen. Sesaat kemudian, Jalan Anping, Kota Timur. Tan Yun dan Yunxi sangat senang karena mereka telah menjual semua senjata ajaib dan api kuno. Kebahagiaan mereka berbeda. Tan Yun senang karena setelah menjual barangnya, dia mendapat 320 miliar batu leluhur kelas atas. Dengan batu leluhur di tubuhnya dan batu leluhur di barang rampasan, ada total 330 miliar batu leluhur kelas atas.
Dia sangat bersemangat untuk berpikir bahwa dengan begitu banyak batu leluhur kelas atas, dia dapat berlatih dalam susunan ruang waktu bintang di kuil Tianmen di masa depan. Yu Yunxi senang karena dia tidak pernah mengalami kesenangan menjual barang dan menghitung uang dengan lembut. Jika Anda ingin membuka susunan ruang waktu di domain bintang, Anda perlu mengonsumsi 30 juta batu leluhur kelas atas setiap hari. Dengan cara ini, masih ada beberapa batu leluhur kelas atas di tangan saya. Jika saya punya kesempatan untuk mendapatkannya lagi di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melihat kerumunan di depannya dan berkata dengan kepalan tangan, "Maaf, semuanya, saya telah menjual barang. Jika ada lebih banyak barang di masa depan, saya akan menjualnya kepada Anda." Kemudian, Tan Yun menoleh ke belakang dan dengan bersemangat menatap Yu Yunxi dan berkata, "Yunxi, ayo pergi dan ambil depositnya lalu kembali ke istana. Aku tidak sabar untuk bertemu keluargaku." "Oke," Yunxi berkata sambil tersenyum, "aku akan membawamu kembali ke istana kekaisaran dan kemudian pergi ke menara sumur kuno." "Iya," Tan Yun tersenyum cerah, dengan perasaan melonjak. Pada saat dia dan Yu Yunxi baru saja berbalik, ada suara menderu di belakangnya, "Kalian berdua berhenti." Segera, niat membunuh menyelimuti Tan Yun dan Yunxi. Tan Yun menoleh ke belakang, tapi melihat sekelompok orang datang ke arahnya. Secara alami, Simen Chong adalah pemimpinnya, dan 8 orang parubaya di belakangnya adalah diaken kediaman Marsekal Agung di Dongzhen. Di belakang 8 diaken, 8 pengawal membawa tandu, di mana Simen Lai, yang kehilangan kaki kanannya, terbaring. "Tan Yun, jangan takut," Yu Yunxi berkata, "jika mereka berani menggertakmu, kamu akan membunuh mereka." Mendengar kata-kata Yu Yunxi, Tan Yun tentu saja tidak khawatir. "Aku tidak tahu siapa kamu, mengapa kamu memanggil kami?" Tan Yun membuang senyumnya dan menatap Simen Chong tidak jauh di depannya. "Jangan berpura-pura bodoh." Simen Chong memelototi Tan Yun dan bertanya, "Laier, apakah dia menyakitimu?" Simen Lai di tandu besar, menahan rasa sakit karena patah kaki, terbang dari tandu besar, berdiri di depan Tan Yun dengan satu kaki, menatap Tan Yun, "Ayah, dia orangnya." Melihat pemandangan ini, para penonton memandang Tan Yun dengan tatapan berbeda. Beberapa tampak bersimpati dan gembira. Mendengar pidato tersebut, Simen Chong memelototi Tan Yun dan meraung, "Saya pikir kamu bajingan telah memakan hati beruang dan keberanian macan tutul. Beraninya kamu menyakiti anak saya." Berdengung. Tiba-tiba, Simen Chong melepaskan napas 3 kali lipat dari ranah kaisar suci leluhur. Nafas yang mengerikan membuat kekosongan muncul retakan yang mengejutkan, diselimuti Tan Yun dan mencoba memenjarakan Tan Yun. Kemudian Simen Chong mencibir, "Laier, ayahku telah memenjarakannya. Dia telah menyia-nyiakan kakimu. Sekarang biarkan dia melipat gandakan pengembaliannya dan menyia-nyiakan kakinya. Buang kakiku." Tan Yun tersenyum di dalam hatinya, tapi wajahnya terpenjara dan tidak bisa bergerak.